Aku memberikan kepada kamu. Nah, itu dia perintah baru. Kalau ada perintah baru, isinya kasihlah saudara-saudaramu, sesamamu, seperti aku telah mengasihi kamu. Itu perintah baru. Nah, kalau ada perintah baru, berarti ada perintah yang lama. Nah, ayo kita cari. Kalau perintah barunya berbunyi, kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Standarnya beda, saudara. Siapa ingat hukum yang lama bunyinya apa? Kasihlah sesamamu terus seperti. Nah, itu pacaran ngasih jengkol itu ayat itu yang dipakai karena dia suka jengkol. Loh, betul nggak? Jadi bukan on, kasihan on itu salah. Karena dia suka jengkol, dia paksa pacarnya juga suka jengkol. Karena itu cara dia mengasihi dirinya, makan jengkol tiap hari. Saudara, ini yang terjadi dengan banyak orang Kristen. Mengasihi Tuhan pun pakai hukum yang lama. Seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku itu mengasihi diriku. Ini kalau saya bicara umum ya. Aku harus bangun jam 4 terus mandi air dingin. Akhirnya aku berdoa kepada Tuhan jam 4:04. Dan aku menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Dan aku berjumpa dengan Tuhan. Nah, orang yang pakai hukum yang lama, maka semua orang yang ada dekat dia dipaksa bangun jam 4, mandi pakai air dingin, jam 4:04 mesti berdoa. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Kita tidak mengenali Bapa, sehingga kita nggak tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Akhirnya kita samaratakan, pokoknya aku melayani. Malahan, jangan saudara terkejut ya, saya nggak buat saudara bingung, tapi ini hal-hal baru kita harus tahu dalam hidup. Kata melayani Tuhan itu ternyata salah. Pasti saudara kaget. Siapa masih ingat sejak Yesus Tuhan kita datang, awal kedatangannya di dunia, teruskan firman ini, anak manusia datang. Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus. Anak manusia datang bukan untuk, tapi untuk. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri itu nggak suka dilayani. Ngapain kita melayani? Ayo bingung bukan? Ayo bingung bukan? Saya nggak buat saudara bingung. Justru di sini gereja Tuhan kurang teliti, hanya ngekor saja. Pertama, Roh Kudus memajukan itu kepada saya. Nah, ngapain saya sibuk-sibuk melayani dia? Dianya nggak mau dilayani. Saya mulai cari, saudara. Kalau begitu, apa itu melayani Tuhan? Jawabannya ada di Matius 25 ayat 40, saudara. Cepat lihat Alkitab, saudara. Ternyata melayani Tuhan itu bukan aktivitas di gereja. Hari itu ada pengadilan terakhir. Seharusnya semua gereja harus memperhatikan Matius 25 mulai 31 tentang penghakiman terakhir. Dan dengar, gereja yang dihakimi bukan dunia, tapi kambing dan domba. Siapa mereka? Orang Kristen. Harusnya gereja melihat ini, bahwa suatu hari nanti akan ada pengadilan di bumi ini yang diadili bukan seluruh dunia, hanya gereja yang tipe kambing dan tipe domba. Masih ingat kisah itu? Siapa di sebelah kanannya hakim itu? Yang di bagian kanannya siapa? Domba. Samping kirinya siapa? Kambing. Masih ingat apa pasal-pasal penghakiman gereja pada hari itu? Dengar baik-baik. Bukan aktivitas di gereja yang ditanya oleh Tuhan, hakim segenap bumi atau hakim atas alam semesta. Dia nggak tanya kepada saya berapa kali kamu khotbah Daniel. Dia nggak tanya kepada para gembala berapa besar gedung gerejamu. Dia nggak tanya pada pemusik, kamu main tiap minggu berapa kali, lagu apa yang kamu main. Hakim itu akan menanyakan, waktu aku lapar, kenapa kamu nggak beri aku makan? Waktu aku telanjang, kenapa kamu nggak beri aku pakaian? Waktu aku haus, kenapa kamu nggak beri aku minum? Waktu aku di penjara, kenapa kamu nggak jenguk aku? Waktu aku sakit, kenapa kamu nggak merawat aku? Waktu aku jadi orang asing, kenapa kamu nggak mau menerima aku? Kambing dan domba sama-sama menjawab, kapan kami melihat engkau seperti itu? Ayo baca sama-sama ayat 40. 1, 2, 3. Dan Raja juga menjawab, aku akan, ya. Dan Raja itu akan menjawab mereka segala sesuatu. Garis bawahi. Berapa hal? Berapa hal?
segala sesuatu. Jadi nggak banyak, beda. Segala sesuatu bukan banyak hal, beda. Mana lebih lengkap, banyak atau segala sesuatu? Jelas segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang telah engkau lakukan untuk siapa? Salah seorang. Berapa angka salah seorang itu? Berapa angkanya? Salah seorang itu berapa angkanya? 10, 100? 1. Dengarkan. Segala sesuatu yang telah engkau lakukan untuk salah seorang. Siapa dia? Apanya Yesus baca kita? Saudaraku yang paling hina ini. Saudara Yesus yang paling hina adanya di gereja atau di luar gereja? Pasti di luar. Kalau kita di dalam gereja nggak terhina karena ditebus dengan darah Yesus. Segala sesuatu yang telah engkau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang mengagumkan saudara, yang di luar kita, itu justru yang diakui sebagai saudara Yesus. Maka engkau telah, baca lanjut, maka engkau telah melakukannya untuk aku. Nah, ini pelayanan. Seminggu saudara boleh jungkir balik di gereja, tapi kalau saudara nggak pernah ngurus salah seorang saja yang paling hina, maka kita belum diakui melayani Tuhan. Lapar, haus, sakit, di penjara, orang asing, 6 atau 7? 6 ya, saya ulangi. Lapar, telanjang, sakit, haus, orang asing, di penjara. Nah, 6 kelompok orang ini kita sulit cari atau gampang kita jumpai. Dari pagi sampai malam kalau kita mau jalan akan ketemu mereka. Nah, kesalahan gereja adalah kita harus masukkan mereka jadi anggota gereja. Nah, ini masalah. Dalam suatu acara seminar saya ajak diskusi para rekan hamba Tuhan. Kenapa saya melarang gereja membangun gedung yang megah dan besar-besar? Jawabannya adalah makin besar gedung gereja yang kita bangun, itu membuat mereka yang mayoritas itu sakit hati. Nangkap nggak maksudnya? Kenapa? Makin besar gedung yang dibangun oleh gereja untuk kebaktian, membuat mereka makin sakit hati. Siapa bisa jawab? Kenapa mereka sakit hati? Coba kalau kita jadi mereka. Dengan gedung-gedung gereja dibangun megah-megah, mereka sadar, hei, itu kurang ajar itu. Siapa yang akan ngisi itu kalau bukan kami? Lu mikir, iya atau tidak? Lu jawab ini, ya atau tidak? Lu betul tuh? Cuma kalau kita jadi mereka, kita juga marah. Ngapain kamu bangun gedung-gedung besar? Untuk siapa yang ngisi? Berapa jumlahmu? Kalau kita bangun sekolah, kita bangun klinik atau rumah sakit, mereka akan datang. Katakan amin. Ketika film Laskar Pelangi, saya telepon semua kepala yayasan Kristen yang saya kenal, pendidikan Kristen. Ada yang belum nonton Laskar Pelangi? Saudara belum Indonesia. Serius, kalau saudara belum nonton film Laskar Pelangi, kau bukan orang Indonesia. Dengan adanya film Laskar Pelangi, wajah gereja dilempari tai, saudara, oleh orang Muhammadiyah. Kenapa? Saya tanya kepada saudara, apa yang muncul pertama kali di benak saudara begitu dengar kata sekolah Kristen dan sekolah Katolik? Yang muncul pertama apa? Ayo cepat jawab. Begitu dengar sekolah Kristen, sekolah Katolik, muncul pertama apa? Apa? Suara siapa tadi? Apa jawab? Gak apa-apa. Emosi. Mahal. Lo betul nggak? Ayo jujur. Mengapa begitu orang menyebut nama sekolah Kristen Katolik langsung mahal? Bayangkan, saudara, Muhammadiyah bisa buat sekolah gratis. Walaupun itu kisah zaman habis merdeka Indonesia. Muhammadiyah sekarang berkembang luar biasa di Indonesia. Kita harus belajar, kita harus ngaku kesalahan kita. Karena Muhammadiyah mengambil cara gereja. Sekarang seluruh ibu kota provinsi di Indonesia 33 ini jumlahnya, Muhammadiyah sudah bangun pusat pendidikan yang terbaik dan rumah sakit yang terbaik. Karena mereka belajar dari Katolik. Ayo kita ngaku. Jujur, dengarkan, ini kesalahan fatal. Ketika gereja pusatnya di dalam kebaktian, justru Islam pusatnya bukan di masjid. Ayo kita belajar. Masjid buat orang Islam, maka itu sering kosong, sering sepi. Itu kita harus bertobat. Masjid buat orang Islam, kan segala-galanya. Di masyarakat mereka segala-galanya. Kita kebalik. Semua kita buat dalam gereja. Maka itu banyak orang Kristen jago kandang. Tahu kata jago kandang? Hebat kalau di kandang sendiri. Lompat, teriak, Yesus Tuhan. Wah, begitu keluar, tok, nggak tahu, nggak berani apa-apa. Kapan mulut kita terakhir ngomong soal Yesus di luar gereja? Karena konsep yang salah, kata pelayanan, itu cuma di dalam. Harusnya kita keluar. Dengarkan, 2 hal saja saya mau ngomong soal. Saudara tahu nggak? Bukan guru agama Kristen, bukannya orang Kristen